Udah 2025 beli mobil listrik kecil kok pintunya 2. 4 lah. Ini adalah Jetour X20e. Sebuah mobil listrik kecil atau compact yang kayaknya bakal dijual sama Jetour dalam waktu dekat. Kita akan bahas eksterior, interior, dan juga spesifikasi. Oke, hai guys, welcome back to Autonext. Saya Satya Katana, dan di sebelah saya ada sebuah mobil listrik mungil dan warnanya pastel-pastel begini ya. Ini adalah Jetour X20e. Kalau kalian ingat, berapa bulan yang lalu di IMS, Jetour itu juga bawa mobil listrik namanya Jetour X50e yang basisnya mirip sama Chery Tiggo 5X. Yang ini di China-nya nggak pakai nama brand Jetour. Sebenarnya pakai nama Kaiyi Xinye kalau nggak salah. Tapi dikenal juga dengan nama Chery QQ Duo Mi. Mi-nya duo, double porsi dong. Yang jelas mobil ini secara dimensi ini compact banget. Secara panjangnya dia 3,7 meter aja, jadi compact banget. Cocok buat dipakai untuk komuter harian ya secara umum. Dan balik lagi mobil listrik, harusnya kalau dijual di Indonesia nanti bisa dipakai ngakalin ganjil genap. Oke, gak usah lama-lama, kita bahas dulu desainnya. Kita mulai dengan bagian depannya. Secara umum kalau kita lihat wajah depannya, ya kalian ingat brand apa kan? Yes, kalian lihat lampunya dan tarikan ke tengahnya ini mirip sama Smart. Tapi ini versi low budget dan versi lebih compactnya ya. Lampunya aja mirip sebenarnya ya. Dia modelnya agak ditarik seperti ini dengan lampu proyektor utama di bagian tengahnya. Dan dia ada DRL di bagian bawah ini yang kalau kita nyalain sen dia berubah jadi lampu sennya. Bagian tengah, balik lagi, ini sebuah mobil listrik, jadi dia polos-polos saja, nggak dibuat berlubang, yang lubang cuma di bagian intake bawahnya seperti ini aja. Tapi dia mau menambahkan kesan sporty dengan aksen ala-ala, kalau di belakang itu diffuser ya, ada tarikan-tarikan garisnya seperti itu. Dan kalau di grillnya, dia bikin kayak cetakan waffle, tapi dibikinnya sewarna body gitu. So far sih, dengan warna ungu atau mungkin, apa ya, lilac gitu ya, ini kelihatan cukup unyu gitu ya, terutama kalau cewek-cewek yang pakai. Dan di sini ada untuk emblem Jetournya, bukan logo tapi tulisan Jetour seperti ini. Ada juga kamera di bagian depan yang artinya mobil sekecil ini dia punya kamera 360. Jadi kalau mobil yang lebih gede nggak punya kamera 360, harap mawas diri. Oke, kita bahas bagian sampingnya ya, dan kita mulai dengan port chargernya ya. Ini kita bisa buka aja seperti ini. Dia menggunakan port CCS Type 2, udah fast charging. Dan kalau dia pakai yang DC fast charging, 30-80% cuma setengah jam, 30 menit ya. Jadi lumayan cepet ya. Dan baterainya sendiri dia kalau nggak salah di China-nya ada 2 tipe ya. Ada yang varian 28,5 kWh, ada yang 39 kWh. Range-nya berapa kita cantumin aja di bawah ya. Seperti itu. Dan kita mau bahas juga untuk bannya. Dia menggunakan ban dari Linglong. Ya, tahu sendiri dari mana kalau Linglong ya. Dengan profil 165/65 R15 dan dia menggunakan dop. Jadi ini velg kaleng tapi ditutup dop seperti ini. Gak masalah karena di segmennya mobil yang 2 pintu itu juga pakai dop seperti ini. Spionnya dia ada lampu sennya dan tentunya ada kameranya. Depan aja ada kamera, samping tentunya ada kamera. Dan handle pintunya dia model flush. Jadi kalau dia nanti ngunci dia akan masuk ke dalam ya, seperti ini. Dan bukanya seperti ini ya, tinggal ditarik aja. Bagian sampingnya nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Dia bikin bodinya kayak ada cowakan aja di bagian sini, tapi nggak ada ornamen-ornamen yang gimana-gimana banget. Yang menarik, pilar C-nya. Mirip apa? Bener. Kalau depannya mirip Smart, sampingnya juga mirip Smart. Jadi konsisten kalau desainnya. Dan di sini ada si logo Jetournya. Lagi-lagi kalau Smart juga ada logo Smart, di sini ada logo Jetournya. Dan di sini ada kayak aksen tarik-tarikan garis seperti ini ya, yang dibikin nabrak gini. Ya, lumayan menambah kesan biar nggak terlalu polos-polos amat. Oke, ini bagian belakangnya. Jadi kalau bagian depan sama sampingnya mirip Smart, yang belakang lampunya kayak apa? Betul, si Lion. Ya, tapi ada
masih lumayan nyambung lah dengan bagian lampu depannya. Dan yang unik adalah kalau kita kemarin lihat dashing ya, dia itu ada detail-detail di bagian lampunya, di sini juga ada. Kalau kalian lihat ke dalam ini ada detail-detailnya. Dan lampu untuk LED-nya dia ada panah-panahnya nih. Samping, ini ke kanan sama ke kiri gitu ya. Lumayan kelihatan cakep dengan emblem Jetour bagian tengah seperti ini ya. Di atasnya ada high mount stop lamp dan dia ada, ini sih defogger ya, tapi kenapa cuma di atas doang ya? Tapi nggak ada wiper ya. Sensor parkirnya ada 2 titik, 1 dan 2 titik. Nah di bawah lampunya dia ada emblem X20E dan I-nya ini warnanya agak hijau-hijau kebiruan gitu ya. Yang unik adalah kalau di bagian depan itu kelihatannya minimalis, belakangnya jadi kelihatan rame banget di sini ya. Ini kayak ada tarikan-tarikan lagi, ada reflektor lagi. Dan ini warnanya putih, mungkin ini lampu mundurnya cuma ada 1 ya. Kita belum bisa nyobain, jadi kita nggak tahu juga. Dan di bagian bawah lagi-lagi ada aksen ala-ala diffusernya seperti ini. Plat nomornya di bagian sini. Kalau kalian kepengen buka, juga dia tombolnya bukan di tengah. Ini tengah kamera ya, buat kamera mundur. Tombolnya ada di sebelah agak kanan seperti ini. Nah, bagasinya seperti ini. Nggak terlalu gede ya. Dan dia itu di bawah cuma ada penutup aja. Di bawahnya lagi udah langsung plat, nggak ada apa-apa lagi. Tapi sepertinya dia harusnya ada seperti separator lagi biar dia bikin seolah rata lantai sama bibir bagasinya ini. Dan kursinya juga bisa kita tidurin ya seperti ini. Lumayan buat nambah space lagi walaupun lagi-lagi nggak rata lantai. Kecuali kan pasang yang separator lantainya seperti itu. Ya, oke. Itu aja, kita langsung lihat interiornya seperti apa. Oke, kita masuk ke interior dari si X20E ini. Dan tadi sebelum mulai syuting, saya sempat duduk di dalam mobil ini dulu, sendirian. Dan lumayan kedap. Kalau nggak percaya, nanti kita kasih footage ya. Videographer nanti duduk masuk ke dalam mobil ini, tutup pintunya. Ternyata lumayan kedap untuk mobil yang harusnya nih harganya nanti murah ya. Ayo kameramen masuk. Ya kan, kedap kan. Buat mobil semurah ini, tuh di luar banyak musik loh. Dan ini kedap. Bagus. Oke, balik lagi, ini mobil compact 3,7 meter, dia cuma lebih panjang dikit dibandingkan dengan Suzuki Espresso, jadi ya dalamnya juga gak akan jauh-jauh beda dengan mungkin ya sekelasnya Suzuki Espresso ya. Dan apalagi dia lantainya tentunya lebih tinggi ya, kalian lihat nih, lantai kaki saya jadi agak naik seperti ini ya. Setirnya fix, gak bisa dinaik turun maju mundurin ya, dan di sini dia nggak ada yang jahit-jahitan atau gimana, atau yang lapis kulit, ya biasa aja. Dia ada warna emas, warna putih di setirnya, dia tuspuk aja. Di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk ngatur atas bawah, tapi nggak tahu nggak ada yang jalan di mana ini. Yang sebelah kanan untuk audio dan juga ada voice command-nya. Ini nih panel instrumennya nih. Panel instrumennya dia kecil memang, tapi warnanya itu kesannya kayak chip gitu loh. Kalian tahu nggak sih warna-warna yang langsung mencolok banget, biru-biru banget, merah-merah banget gitu. Tapi at least di sini ada indikator untuk transmisinya, ada indikator untuk airbag, ada indikator lampu dan sebagainya. Terus ada sisa range dan juga sisa baterainya berapa, speedometernya juga ada. Terus berapa persen tenaga yang digunakan. Ada indikator untuk rem parkirnya atau electronic parking brake-nya. By the way, ini nggak ada rem parkir manual, jadi dia ada elektronik juga. Kayaknya di sini kita juga tidak menemukan ada saklar sama sekali, jadi kayaknya connect sama P-nya gitu. Terus juga ada untuk konsumsi si listriknya berapa, suhu, odometer dan sebagainya ya, umum lah ya. Yang unik, dia punya spion tengah, bentuknya kayak emblemnya Superman. Jadi biasanya kalau spion tengah itu agak rounded, dia nggak, di bagian bawahnya kayak V gini. Lucu sih. Untuk tuas transmisinya ada sebelah kanan, sebelah kiri di sini tuas sen sama wipernya aja. Dan dia menggunakan layar kalau nggak salah 10 incian. Dan di sini kalau kita lihat, kalau di home-nya ya kita geser-geser, ini cuma ganti background aja. Terus kita bisa mainin di sini, dia ada untuk radio, Bluetooth, USB music dan sebagainya. Terus ada AC di sini. Jangan suzon dulu ya, AC-nya di sini. Memang di sini AC-nya bisa kalian atur lewat touch dan sebagainya. Tapi di sini ada tombolnya dong. Dan AC-nya sudah auto. Bagus nih. Dia ada tombol untuk blowernya di sini. Terus ada tombol untuk suhunya di sebelah sini dan ada tombol untuk autonya. Terus untuk modenya di sini adalah mode untuk arah semburannya. Bisa ke kaki, bisa ke atas, bisa ke front
defroster, bagus. Mobil yang sekecil ini, bukan berkelahi ya, mobil yang sekecil ini malah arah semburan AC-nya lebih lengkap ya. Ada gambar telepon ini, harus connect sama Bluetooth, tentunya bisa buat telepon via Bluetooth. Dan di sini ada settingnya. Setting di bagian car, di sini ada TPMS-nya, lampu di sini juga ya, nyala matiin, bisa auto juga lampunya di sini. Dan ada driving mode, ada Eco Plus, berarti kalau udah kura-kura tuh ya, udah hampir habis, ada Eco, ada normal, ada SPT. Apaan tuh SPT? Lapor pajak, bukan. SPT itu sport mungkin ya, kita nggak tahu. Ada juga energi recovery intensity, maksudnya sih regenerative braking ya, bisa diatur 3 speednya atau 3 deselerasinya. Terus ada speed untuk wipernya, walk me home-nya untuk lampunya, dan banyak banget nih. Oh, banyak banget, lumayan ya. Dan ada buat EPB-nya di sini bisa pull up dan pull down juga. Jadi EPB-nya lewat layar. Ini yang sayang sih sebenarnya. Ada connection, display bisa diatur-atur, ada audio dan sistemnya, dan dia juga sudah ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan di sini ada dedicated tombol untuk AVM, round view monitor. Di sini kelihatan ya, bisa diatur depan, terus belakang, samping kayak gini, kiri kanan dia bisa diatur-atur kayak gini. Lumayan lah ya, nggak bagus-bagus amat tapi lumayan. Nah, di bagian dashboardnya sendiri dia menggunakan, ini bukan soft touch ya. Jadi ya mobil murah sih kayaknya ini kita nggak bisa berharap soft touch yang gimana-gimana banget. Di sini hard plastik aja, warna hitam di sini dengan tekstur lagi, warna gold dan putih lagi yang senada dengan setirnya. Di sini ada laci yang bisa dibuka tutup seperti ini ya. Dan masih ada tombol untuk start stopnya. Jadi kalau mobil-mobil beberapa itu rem full dia nyala, di sini bisa start stop. Terus masih ada power outlet, tempat penyimpanan terbuka di sini, cup holder di sini bisa taruh-taruh barang lagi ya. Dan di sebelah kanan ada tombol untuk spion kiri dan kanannya, dan juga ada headlamp leveling. Jadi mobil kecil ini ada headlamp levelingnya. Audionya ada 6. 2 tweeter dan masing-masing di pintu ada speakernya. Di sini ada sun visor dengan kaca, nggak ada lampunya. Dan ini lampunya kuning ya. Ya lumayan lah, setidaknya ada lampunya daripada nggak dikasih kan ya. Dan di sebelah kanan dia masih ada untuk power window-nya. Oh iya, masih ada laci guys, lumayan nih buat taruh-taruh dompet gitu kan. Oke, kayaknya itu aja sih di bagian depannya ya. Overall, kursinya dia model pocong, model nyambung ini ya, yang one piece seperti ini ya. Ya, seatbelt seperti ini warna hitam dan dia tidak bisa di-adjust. Kursinya setidaknya bisa dinaik turunin aja dan maju mundurin ya, dan recline juga. Ya, so far so good. Kita lihat ke baris keduanya. Oke. Kita duduk di bangku baris keduanya dan begitu duduk berasa banget kursinya empuk banget. Kalian lihat nih, kursinya empuk banget nih bantalannya. Dan duduk di bangku baris keduanya, tinggi saya 169 cm. Ini posisi duduk saya tadi ya, posisi nyetir saya, kaki masih sisa. Bagus loh untuk mobil yang cuma 3,7 meter dan kepala sisa banyak banget. Kepala saya sisa segini nih, headroomnya ya, legroomnya tadi segini. Lumayan, tapi memang di sini nggak ada akomodasi apa-apa, yang nggak ada kantong. Dan kantongnya kalau mau di door trimnya aja. Tapi at least di bagian door trimnya masih ada bahan-bahan halus dengan jahitan yang asli. Tengah juga nggak ada apa-apa. Di bagian tengahnya nih nggak ada armrest dan sebagainya. Tapi setidaknya dia ada headrest proper buat 3 orang. Nah untuk seatbeltnya juga proper ya, 3 titik untuk 3 orang. Gimana duduk tengahnya? Ya... Kalau kepaksa banget sih ya, harus bertiga di belakang ya. Kalau nggak sih lebih enak berdua. Dan kalian lihat kaki saya di sini, lantainya memang lagi-lagi agak tinggi ya. Jadi kaki agak naik. Dan supportnya untuk kursinya tidak terlalu full. Tapi untuk duduk masih lumayan. Itu aja sih bangku baris keduanya. Nggak ada apa-apa lagi. Nah ini kalau kita buka kap mesinnya. Kap mesin. Ini nggak ada mesinnya, ini motor listrik ya. Jadi kap mobilnya. Kalau kita buka, jangan berharap ada frang, karena balik lagi ini mobil compact, ya jangan berharap ada frang. Di bawah sini langsung motor listrik nih, langsung kelihatan motor listriknya dengan tenaga 53 PS, torsinya 110 Nm. Dan top speednya di limit di sekitar 100 km per jam. Artinya apa? Ini mobil memang dipakai buat komuter dalam kota aja. Torsinya gede tapi speed limitnya dicepet. Ya dalam kota kalian pakai rata-rata speed kan 20-30 km per jam. Mentok-mentok 50. Jadi angka itu sebenarnya udah cukup. Apalagi balik lagi dimensinya compact banget.
Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior, dan kita sampai di kesimpulan. Sejauh ini, kita belum dapat informasi kapan mobil ini akan dijual di Indonesia. Karena itu yang penting, karena faktor harga sepertinya akan jadi sangat krusial. Kenapa? Karena balik lagi, ini mobil compact ya, harusnya dia akan bertemu dengan beberapa mobil listrik compact yang lain. Dan di Gias ini kan Etowan udah launching ya. Mobil sekecil ini berkelahi dengan Etowan ntar. Harusnya harganya akan lebih bersahabat dibandingkan Etowan kalau mobil ini kepengen lebih laku ya. Karena balik lagi, mobil compact yang main udah banyak. Cuma emang kebanyakan yang main versi 2 pintu. Dari yang Wuling ataupun Ceres. Overall, dengan opsi-opsi warna kayak gini, warna ungu, kalau nggak salah ada warna pink juga, warna putih. Ini warna-warna yang sepertinya akan disukai oleh ciwi-ciwi. Mungkin kalau punya anak-anaknya baru mau kuliah, atau mungkin butuh mobil buat antar jemput anak ya, buat istri gitu. Ini bisa jadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan kalau nanti dijual. Dengan speknya, dengan apa yang ditawarkan di dalamnya, ya so far cukup untuk penggunaan komuter dalam kota aja. Jadi ya kita tunggu aja dari Jetour gimana gebrakannya, kapan akan di launching, kita tunggu aja. Oke, itu aja dari Autonomous kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, komen juga di bawah terkait mobil ini. Ada yang udah lihat atau gimana, mungkin pendapat kalian gimana, cocoknya harganya berapa, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonet Max. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!